Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica BB, NIM 1723030007. Saya dari kelas B reguler sore. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil review buku 7 saya di mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Baik, yang pertama kita lihat di sini di dalam buku 7 ini berbicara tentang problem sosial. Pada bab 1 ini pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. Di sini menjelaskan bagaimana di negara-negara, contohnya di Amerika Serikat, mengalami bencana alam yang sangat buruk. Hasil akhirnya mengakibatkan atau memecah belahkan atau kemerosotan ekonomi yang terburuk sejak masa kejayaan dan memicu dua perang kedua yang berlangsung lebih lama daripada Perang Dunia Kedua. Pada buku ini juga menjelaskan atau menyoroti problem-problem sosial yang diajukan selama akhir tahun ini. Masalah lain yang akan kita selidiki adalah konsekuensi dari populasi, pertumbuhan, dan perubahan. Contohnya pada tahun 2000, ras atau etnis campuran akan sedemikian rupa menjelaskan tentang bagaimana orang yang berkulit hitam atau non kulit putih akan mengganggu kulit putih sebagai mayoritas numerek. Kadang meningkatnya jumlah orang non kulit putih kemungkinan akan mengobarkan keresahan ras atau etnis yang akhir-akhir ini terjadi. Di sini juga menjelaskan bagaimana peningkatan jumlah lansia akan menimbulkan masalah dalam pendanaan sosial dan pengobatan, dan akan memberikan beban yang lebih besar kepada kaum muda untuk mendukung para lansia melalui program-program yang disediakan. Dan dalam buku ini menjelaskan bagaimana lansia berusaha untuk melawan atau masalah-masalah yang akan menimpa mereka. Di sini juga dijelaskan bagaimana di Amerika Serikat 4-5% populasi dunia mengonsumsi 1/4 dari energi dunia, dan paling banyak khususnya minyak, dan merupakan penghasilan gas rumah kaca terbesar di dunia yang mengakibatkan pemanasan global. Ini berarti lebih banyak kemacetan lalu lintas atau lebih banyak perluasan pengairan kota dan lebih banyak tempat pembuangan sampah. Artinya pertumbuhan penduduk, permintaan yang lebih besar untuk makanan, air, bahan bakar, fosil, kayu, dan sumber daya lainnya. Populasi dibuat lebih dari 40% sungai dan danau tidak cocok untuk memancing atau berenang, atau menambahkan 100 juta orang lagi untuk kebiasaan melakukan hal-hal tersebut. Yang berikut berbicara tentang sejarah teori masalah sosial. Biasanya masalah sosial telah dianggap sebagai situasi sosial yang besar jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan perlu perbaikan. Contohnya di Amerika Serikat, sosiologis menerapkan model medis pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa tokoh hadir untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, di mana mereka menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria universal, karena normalitas sosiologi umumnya beranggapan bahwa timbul masalah sosial dari orang-orang jahat atau tidak menyesuaikan diri dengan orang yang tidak normal, karena laki-laki
yang sering bermasalah. Di sini juga menjelaskan kurangnya pendidikan atau sosialisasi yang tidak tuntas ahli patologi sosial ini karena mereka menganggap itu sebagai norma dasar masyarakat yang dimiliki secara universal dan memandang masalah sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial yang mengganggu tatanan moral bagi mereka atau tatanan moral masyarakat Amerika Serikat yang menentukan perilaku seperti bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah sosial. Tetapi pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang meletak pada masyarakat yang beragam. Yang berikut dalam beberapa yang sering terjadi akhir-akhir ini, sosiologi telah kembali ke studi masalah lem oknum-oknum yang melanggar harapan masyarakat. Yang modern, studi tentang penyimpanan dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dalam struktur sosial. Sosiologi melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antara tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya. Baru-baru ini beberapa sosiologi mencoba mengingatkan orang lain tentang masalah ini. Sifat dari masalah sosial itu sendiri menekankan sifat subjektif masalah sosial. Mereka mengatakan itu apa didefinisikan sebagai masalah sosial yang berbeda menurut nonton dan waktu. Adapun realitas objektif di masalah sosial ataupun ada kondisi dalam masalah masyarakat seperti kemiskinan dan rasisme institusional yang menyebabkan penderitaan materi atau psikis atau mencari segmen tertentu dari populasi ataupun fenomena-fenomena yang terjadi. Namun, ada beberapa bahaya dalam mendefinisikan masalah sosial secara objektif. Yang paling jelas adalah subjektivitas selalu ada untuk mengidentifikasi fenomena yang bukan karena masalah yang menyiratkan bahwa itu kurang dari beberapa standar. Akankah standar masyarakat mencukup dalam menjemuk seperti itu di Amerika Serikat? Dalam buku ini juga membahas dua jenis utama masalah sosial. Yang pertama, tindakan dan kondisi melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Dan yang kedua, tentang kondisi yang ditimbulkan oleh masyarakat yang menyebabkan penderitaan psikis dan materi untuk setiap segmen penduduk. Para sosiologi berminat pada ketidaksesuaian antara standar sosial dan realitas karena beberapa alasan. Yang pertama, pendekatan tradisional ini mengarahkan perhatian kepada kegagalan masyarakat, para penjahat yang sakit mental, yang putus sekolah, dan orang miskin. Para sosiolog juga memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses yang melaluinya individual tentang mengalami ketekanan yang berbeda-beda untuk terlibat dalam bentuk-bentuk perilaku menyimpang tertentu karena lokasi mereka dalam struktur sosial ataupun kelas sosial, pendudukan, usia, ras, dan peranan, dan dalam ruang daerah, ukuran masyarakat, dan jenis lingkungan. Berikut menjelaskan tentang berlabel sebagai masalah sosial, sedangkan kegiatan-kegiatan lain yang menurut beberapa kriteria lain merupakan masalah sosial. Misalnya orang-orang mencari kesejahteraan pada umumnya dianggap sebagai problema sosial. Yang berikut, orang yang berkuasa berperan penting untuk menentukan siapa yang mendapat cap negatif dan siapa yang tidak, karena tidak ada standar mutlak yang memberitahu warga tentang apa yang menyimpang dan apa yang tidak. Definisi ini tentang penyimpangan bergantung pada perilaku, pada apa yang ditetapkan oleh hukum untuk negara tersebut.
karena hukum adalah alat dari mereka yang berkuasa, atau tindakan yang dicap menyimpangkan begitu berlabel karena sesuai dengan kepentingan yang ada. Jenis masalah sosial yang kedua ditekankan dalam teks ini melibatkan kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan materi untuk beberapa kategori yang di Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih.